Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Atika Sari, NIM 1905520166 beserta rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bernadetta Divina Dwi Ratnasari, NIM 1905520172. Kami merupakan mahasiswa aktif pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Tigubang Unisbank Semarang. Tujuan kami membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah audit investigatif. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai pencegahan kecurangan yang terdiri dari dua sesi. Sesi yang pertama akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan, dan sesi kedua akan membahas mengenai faktor-faktor yang mencegah tindakan kecurangan. Sebelum kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan dan faktor-faktor yang menyebabkan tindakan kecurangan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kecurangan atau fraud. Kecurangan atau fraud merupakan tindakan yang disengaja dilakukan oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kecurangan atau fraud. Menurut Association of Certified Fraud Examination atau ACFE 2000, yang merupakan salah satu asosiasi di USA yang mendermabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama adalah kecurangan laporan keuangan atau financial statement fraud. Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non-finansial. Segala macam tindakan yang membuat laporan keuangan tidak seperti seharusnya atau tidak mewakili kenyataan tergolong kelompok fraud terhadap laporan keuangan, yaitu misalnya memasukkan bukti transaksi, mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya, kemudian menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba. Yang keempat, menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya. Dan yang terakhir adalah menerapkan metode liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya. Jenis kecurangan yang kedua adalah penyalahgunaan aset atau asset misappropriation. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran biaya secara curang atau fraudulent disbursement. Penyalahgunaan aset perusahaan atau institusi, entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari perusahaan, termasuk tindakan kecurangan. Seperti diketahui, aset perusahaan bisa berbentuk kas atau uang tunai dan non-kas, sehingga aset misappropriation dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama cash misappropriation atau penyelewengan terhadap aset yang berupa kas, misalnya penggelapan kas, mengambil cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor. Yang kedua non-cash misappropriation,
yaitu penyelewengan terhadap aset yang berupa non-cash, yaitu misalnya menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jenis kecurangan yang ketiga yaitu korupsi. Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE. Menurut ACFE, korupsi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama konflik kepentingan atau conflict of interest, merupakan benturan kepentingan, yaitu contoh sederhananya seseorang atau kelompok orang di dalam perusahaan, biasanya manajemen level, memiliki hubungan istimewa dengan pihak luar, entah itu orang atau badan usaha. Dikatakan memiliki hubungan istimewa karena memiliki kepentingan tertentu, yaitu misalnya punya saham, anggota keluarga, sahabat dekat, dan lain-lain. Yang kedua, menyuap atau menerima suap atau bribery and extortion. Apapun jenis suap dan kepada siapapun adalah tindakan fraud. Tindakan lain yang masuk dalam kelompok fraud ini adalah menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan atau baik berupa data atau dokumen, apapun bentuknya. Kemudian ada kolusi dan tender tertentu. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari kecurangan atau fraud, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kecurangan atau fraud. Menurut teori fraud Pentagon, terdapat 5 hal yang dapat mempengaruhi tindakan kecurangan atau fraud, yaitu yang pertama ada tekanan, yang kedua ada peluang, yang ketiga adalah rasionalisasi, yang keempat ada kompetensi, dan yang kelima ada arogansi. Teori fraud Pentagon itu sendiri dicetuskan oleh Crowley Howard pada tahun 2011. Teori ini mengembangkan teori dari Christie tahun 1953, yaitu fraud triangle, dan teori dari Wolf dan Hermanson tahun 2004, yaitu fraud diamond. Pada teori ini, Crowley menambahkan satu unsur penyebab fraud, yaitu arogansi, sehingga elemen yang dinilai dapat mempengaruhi fraud menurut teori ini antara lain adalah tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 5 hal yang dapat mempengaruhi kecurangan atau fraud, yaitu yang pertama ada tekanan. Tekanan merupakan kecenderungan atau objek yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan. Tekanan tidak hanya timbul sebagai akibat dari masalah atau kebutuhan finansial, namun bisa juga muncul karena adanya sifat keserakahan seseorang. Selain itu, tekanan dapat muncul karena adanya kebutuhan untuk mendanai perusahaan atau menambah hutang yang disebabkan oleh ketidakstabilan finansial perusahaan serta target keuangan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan. Dalam hal ini, tekanan pada manajemen bisa dipengaruhi oleh target keuangan perusahaan serta stabilitas performa keuangan perusahaan. Manajemen dapat tertekan karena mereka harus menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang tumbuh dengan stabil dan menghasilkan profitabilitas yang tinggi serta mempengaruhi ekspektasi dari para investor. Faktor yang kedua adalah peluang. Peluang merupakan skenario yang memberikan celah bagi seseorang untuk melakukan tindakan fraud atau kecurangan. Seorang pelaku kecurangan selalu mempunyai pengetahuan dan peluang untuk melakukan fraud. Beberapa hal yang dapat menimbulkan peluang adalah pengendalian internal yang buruk, hukuman yang lemah,
dan ketidakmampuan perusahaan dalam penilaian kualitas kinerja perusahaan. Karyawan dan manajer yang sudah lama berada di perusahaan sangatlah paham dengan kelemahan pengendalian internal perusahaan dan punya pengetahuan lebih untuk melakukan fraud dengan sukses. Hal ini disampaikan oleh Singleton tahun 2010. Sebagai contoh, apabila sistem pemantauan atau pengawasan yang diterapkan tidak efektif, maka dapat memprovokasi terjadinya kecurangan. Hal ini karena pelaku akan merasa aturan yang berlaku di perusahaan tidak ketat. Selain itu, lingkungan industri juga bisa memunculkan peluang bagi manajemen untuk melakukan kecurangan. Dalam hal ini, manajemen dapat lebih bebas memanipulasi akun yang valuasinya menggunakan estimasi atau penilaian yang subjektif. Melanjutkan penjelasan dari teman saya Tika Sari, faktor yang mempengaruhi kecurangan berdasarkan teori Pentagon yang ketiga adalah rasionalisasi. Rasionalisasi dapat didefinisikan sebagai sifat dari pelaku fraud yang menganggap bahwa tindakan yang dilakukannya bukanlah suatu tindakan kecurangan, atau dalam pengertian lain, rasionalisasi adalah bentuk pembenaran pelaku fraud terhadap tindakan yang dilakukannya. Ia merasa bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang sudah menjadi haknya, karena ia merasa telah berjasa oleh organisasinya. Pelaku fraud akan mencari alasan yang logis agar bisa membenarkan tindakannya yang diakibatkan oleh anggapan mereka bahwa perilaku fraud sudah menjadi hal yang wajar dan dilakukan banyak orang. Pelakunya percaya bahwa dia telah memberikan layanan yang berharga bagi perusahaan dan berhak atas kompensasi yang besar daripada yang dia dapatkan. Serta pelaku beranggapan bahwa tujuannya melakukan fraud adalah untuk mengatasi masalah dan nanti akan dikembalikan. Yang keempat adalah kompetensi. Kompetensi dalam hal ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengelabui orang lain. Kompetensi juga melibatkan pengetahuan inti, perilaku, dan keyakinan seseorang yang mungkin diturunkan dari cara mereka berpikir dan melakukan sesuatu secara teratur. Beberapa hal yang mempengaruhi kompetensi seseorang untuk melakukan fraud atau kecurangan adalah posisi dan kecerdasan ataupun kreativitas yang dimiliki oleh seseorang. Faktor utama yang bisa dilihat oleh publik secara umum untuk menilai bahwa seseorang memiliki kompetensi yang cukup besar adalah dari posisi dan fungsi seseorang di perusahaan tersebut. Posisi seseorang dalam suatu organisasi dapat menimbulkan potensi yang mendorong seseorang untuk menghasilkan atau mengeksploitasi peluang yang mengarahkannya pada tindakan fraud atau kecurangan. Yang kelima adalah arogansi. Arogansi adalah personalitas superior yang dipunyai oleh orang yang merasa kebal terhadap pengendalian internal. Pelaku percaya bahwa peraturan internal, kebijakan, dan kontrol organisasi tidak berlaku untuknya dan bahwa dia kebal terhadap aturan atau kebijakan dan kontrol internal organisasi, memungkinkan dia untuk tidak memiliki perasaan bersalah atas fraud atau kecurangan yang dia lakukan. Karakter arogansi yang diperlihatkan oleh seseorang berkembang dari sifat egois yang memunculkan keyakinan pada diri seseorang bahwa dia mampu melakukan fraud atau kecurangan terhadap terdeteksi, tanpa terdeteksi dan dikenai sanksi. Sebagai contoh, peningkatan frekuensi foto CO
yang terdapat pada laporan tahunan diproyeksikan bisa meningkatkan arogansi CEO sehingga mampu melakukan fraud tanpa takut. Dengan pengendalian internal. Selain itu, koneksi politik juga bisa menjadi faktor pendorong dalam melakukan fraud atau kecurangan karena dengan adanya hubungan dekat dengan pemerintah, organisasi dapat menjaga posisi dan reputasi mereka. Tata kelola berpengaruh positif terhadap tindak kecurangan atau fraud. Hasil kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola dapat mencegah tindakan fraud. Setelah kami menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan fraud, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mencegah terjadinya tindakan fraud atau kecurangan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pencegahan kecurangan. Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlakukan sudah dilakukan Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dan mencapai 3 tujuan pokok, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, kecurangan merupakan tindakan yang dapat merugikan pihak tertentu dan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Maka, tindak kecurangan harus dicegah. Pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara 1. Membangun sistem pengendalian yang efektif. Yang kedua, menciptakan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Dan yang ketiga, memperkuat iman atau akhlak pada diri seseorang. Faktor yang dapat mencegah tindakan kecurangan yang pertama adalah sistem pengendalian internal yang efektif. Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan manajemen puncak dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin, dan kegiatan operasi bisa berjalan secara efektif dan efisien, manajemen perlu membangun sistem pengendalian internal yang baik dan efektif untuk mencegah kecurangan. Sistem pengendalian internal itu sendiri merupakan suatu kegiatan pada suatu organisasi, baik swasta maupun pemerintahan, yang berlangsung secara terus-menerus sehingga akan membuat operasional suatu organisasi menjadi efektif dan efisien jika dibentuk dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Sumarsan tahun 2013. Sedangkan menurut Choso tahun 2013, pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, atau personel lain dari suatu entitas yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Dalam memperkuat pengendalian internal di perusahaan, Choso, Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission pada tahun 1992 memperkenalkan suatu kerangka pengendalian yang lebih luas daripada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup manajemen risiko, yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal dalam hal ini terdiri dari 5 komponen yang saling terkait, yaitu yang pertama,
Lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian merupakan serangkaian standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melakukan kontrol internal di seluruh organisasi. Menetapkan corak suatu organisasi dapat mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur organisasi. Lingkungan pengendalian mencakup beberapa hal, yaitu integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, dan kebijakan serta praktik sumber daya manusia. Komponen sistem pengendalian internal yang kedua yaitu penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Setiap entitas menghadapi berbagai risiko dari sumber eksternal dan internal. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan berdampak pada pencapaian tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Suatu risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini, yaitu perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem informasi yang baru atau diperbaiki, teknologi baru, lini produk atau aktivitas baru, operasi luar negeri, dan standar akuntansi yang baru. Kemudian komponen sistem pengendalian internal yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian atau control activities. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arah manajemen dilaksanakan. Tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk memitigasi risiko terhadap pencapaian tujuan telah dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan dengan penelaahan terhadap kinerja, pengelolaan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Kemudian komponen sistem pengendalian internal yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi mencakup sistem akuntansi terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Dalam hal ini, informasi dan komunikasi menjelaskan mengenai komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal. Informasi diperlukan bagi entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuannya. Komponen sistem pengendalian internal yang kelima yaitu pemantauan atau monitoring, yaitu proses menentukan mutu kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.
Pemantauan dilakukan dengan cara evaluasi yang sedang berlangsung, evaluasi terpisah, atau kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari 5 komponen pengendalian internal, termasuk kontrol untuk mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen ada dan berfungsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pengendalian internal. Tujuan dari pengendalian internal menurut Choso ada 3, yaitu yang pertama, tujuan terkait operasional. Hal ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan, serta menjaga aset terhadap kerugian. Yang kedua, tujuan terkait pelaporan. Hal ini berkaitan dengan pelaporan keuangan dan non-keuangan internal maupun eksternal, yang dapat mencakup keandalan, ketepatan waktu, transparansi, atau istilah lain yang ditetapkan oleh regulator, penentu standar yang diakui, atau kebijakan entitas. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu terkait kepatuhan. Hal ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang menjadi subjek entitas. Pengendalian internal dinilai sebagai alat atau sistem untuk mencapai tujuan organisasi dan perlu dilakukan strategi. Hal ini disampaikan oleh Romney dan Steinberg tahun 2014. Dalam kegiatan pengendalian, terdapat 3 fungsi penting pengendalian internal, yaitu terdiri dari pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari pengendalian internal, yaitu yang pertama, pengendalian preventif. Pengendalian preventif merupakan kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau error condition dari suatu proses bisnis, atau dengan kata lain, pengendalian yang dilakukan sebelum masalah timbul. Pengendalian preventif dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya masalah dan upaya organisasi untuk mengantisipasi sebelum masalah tersebut muncul. Pengendalian preventif dibuat dan dilaksanakan dengan ditujukan pada suatu aktivitas yang mungkin menyebabkan tindakan penyelewengan atau kecurangan. Setiap penyebab penyelewengan atau kecurangan dapat diidentifikasikan dengan upaya preventif agar meminimalkan peluang untuk melakukan kecurangan. Adapun contoh pengendalian preventif yaitu dibuatnya standar operasional prosedur untuk suatu kegiatan entitas, dibuatnya pemisahan fungsi dalam suatu entitas, dan dibuatnya rentang otorisasi dalam suatu entitas. Kemudian fungsi pengendalian internal yang kedua yaitu pengendalian detektif. Pengendalian detektif yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam rangka mencari atau mendeteksi adanya suatu permasalahan dan mencari akar permasalahan tersebut, atau dengan kata lain, pengendalian yang dilakukan di mana telah terdapat suatu permasalahan. Pengendalian detektif menekankan pada upaya menemukan masalah yang terjadi. Pengendalian detektif dibuat dan dilaksanakan dan ditujukan pada suatu aksi penyelewengan atau kecurangan yang sudah terjadi, serta dapat teridentifikasi dalam waktu cepat, singkat, dan akurat. Mendeteksi sejak awal atas tindakan yang tidak sesuai akan mempercepat organisasi untuk mengambil keputusan, sehingga menghindarkan dari kerugian yang lebih besar.
Contoh dari pengendalian detektif yaitu dilakukannya rekonsiliasi kas dan dilaksanakannya audit secara periodik. Kemudian fungsi pengendalian internal yang ketiga yaitu pengendalian korektif. Pengendalian korektif yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi jika terdapat suatu permasalahan yang menyebabkan resiko tidak tercapainya tujuan organisasi yang telah ditemukan pada kegiatan pengendalian preventif dan detektif. Pengendalian korektif bermanfaat untuk memperbaiki masalah yang terjadi. Strategi ini dilaksanakan setelah mengidentifikasi penggunaan pengendalian detektif. Manajemen akan memutuskan tindakan apa yang dilakukan dengan tujuan masa mendatang kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Contoh dari kegiatan korektif yaitu dilakukannya perbaikan suatu sistem informasi atas kesalahan data yang disebabkan adanya error dalam sistem informasi suatu entitas. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud atau kecurangan. Dengan memaksimalkan 5 komponen pengendalian internal dapat dilihat pada slide 4 tadi. Akan tetapi, jika hanya melakukan pengendalian internal dengan memaksimalkan 5 komponen COSO tersebut, tidak dapat mencegah atau meminimalisir kecurangan atau fraud dalam pemerintahan daerah. Maka dari itu, SPI pada pemerintahan daerah juga harus searah dengan perwujudan tata kelola. Hal ini bertujuan untuk membantu pengendalian internal dalam meminimalisir dan mencegah kecurangan atau fraud pada perangkat pemerintahan daerah. Salah satu dasar hukum bagi badan dan atau penjabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tata kelola berpengaruh positif terhadap tindak kecurangan atau fraud menurut Soleman 2013. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola dapat mencegah tindakan fraud. Tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Tujuan dari tata kelola menurut asas-asas umum pemerintahan baik atau AUPB yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan atau penjabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan, dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, maka dibutuhkan komponen-komponen yang harus diwujudkan secara maksimal oleh pegawai atau penjabat di setiap level pemerintahan. Komponen-komponen yang harus diwujudkan menurut AUPB yaitu yang pertama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Yang kedua adalah kemanfaatan.
Manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi yang akan mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, kepentingan pria dan wanita menurut Undang-Undang Nomor 2030 Tahun 2014. Yang ketiga adalah ketidakberpihakan. Asas yang mewajibkan badan atau penjabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Yang keempat adalah kecermatan. Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan, sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Yang kelima adalah tidak menyalahgunakan wewenang. Asas yang mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan atau tidak mempercampur adukan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Yang keenam adalah keterbukaan. Asas yang melayani masyarakat. Keterbukaan merupakan asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Yang ketujuh adalah kepentingan umum. Kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Yang kedelapan adalah pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik merupakan asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Tata kelola terhadap pencegahan kecurangan. Menerapkan sistem komponen tata kelola berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB dengan maksimal. Jika aktivitas pegawai sudah diawasi dengan tata kelola berdasarkan komponen AUPB, maka akan dapat meminimalisir kecurangan atau fraud yang ada pada perangkat daerah. Berdasarkan penjabaran tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman tahun 2011 menyebutkan bahwa good corporate governance berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud atau kecurangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratnayani tahun 2014 dengan menggunakan metode deskriptif yang menggunakan data primer menunjukkan bahwa implementasi good governance berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud atau kecurangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saftarini DKK tahun 2015 menyebutkan
bahwa implementasi good corporate governance secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan atau fraud. Safreni et al. 2015. Pencegahan kecurangan berdasarkan teori fraud. Yang ketiga adalah iman atau akhlak. Agama pasti mengajarkan kebaikan dan keselarasan. Salah satu konsep terpenting dalam agama adalah iman atau faith. Benteng iman yang kokoh akan dapat menjamin kebaikan hidup seseorang. Karena iman adalah penentu aktivitas, iman mempengaruhi amal perbuatan. Iman adalah tujuan utama dari segala ilmu pengetahuan maupun aktivitas, ibadah atau muamalah. Latar belakang keagamaan dan kepercayaan dapat mempengaruhi etika seseorang. Berdasarkan Kudus DKK tahun 2009 dalam Biasil DKK tahun 2009. Sebagai manusia, iman kita bersifat fluktuatif dan dapat bertambah dan berkurang. Iman yang hakiki akan mampu menjadi benteng kokoh atas perbuatan yang buruk dan keji. Begitu pula sebaliknya, sekecil apapun tekanan, motivasi, kesempatan, kemampuan untuk memanipulasi dan rasionalisasi dalam melakukan kecurangan, namun jika ditopang dengan nilai keimanan yang tipis dan lemah, maka peluang akan terjadinya fraud atau kecurangan sangat besar. Iman memang tidak dapat dilihat dan disentuh dengan panca indera, namun efeknya dapat dirasakan dengan nyata. Iman yang kokoh tercermin dan dari kepribadian yang mulia dan amal perbuatan yang terpuji. Iman bukan hanya sikap menaruh kepercayaan, namun menurut adanya tindakan lahiriah yang harus diwujudkan dalam tindakan, karena jika tidak berarti orang tersebut adalah pendusta. Karena tekanan dan motivasi pasti akan selalu ada, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kesempatan untuk melakukan kecurangan dapat diciptakan. Rasionalisasi bisa dicari-cari. Biar walaupun kemampuan dalam manipulasi sangat rendah, namun jika iman kita tipis, maka potensi fraud atau kecurangan sewaktu-waktu dapat terjadi. Maka dengan konsep ini, lingkaran iman yang melingkupi konsep fraud atau kecurangan yang digunakan bersifat fleksibel, dapat membesar dan mengecil. Semakin tebal dan kokoh atau menipis dan lemah, hal ini sesuai dengan karakter keimanan seseorang yang dapat yazidu bertambah atau yanqusu berkurang. Kesempatan untuk melakukan kecurangan dapat diciptakan. Rasionalisasi bisa dicari-cari. Walaupun kemampuan dalam memanipulasi sangat rendah, namun jika iman kita tipis, maka potensi fraud atau kecurangan sewaktu-waktu dapat terjadi. Maka dengan konsep ini, lingkaran iman yang melingkup konsep fraud yang digunakan bersifat fleksibel, dapat membesar dan mengecil, semakin tebal dan kokoh, atau menipis dan lemah. Hal ini sesuai dengan karakter keimanan seseorang yang bertambah atau berkurang. Saat iman kita bertambah, pada saat yang sama kekufuran akan berkurang. Begitu pula sebaliknya. Berkurangnya keimanan sebagai pertanda bertambahnya kekufuran seseorang. Dampak fraud bagi perusahaan, khususnya dari sudut pandang akuntansi. Fraud sebagai tindakan kecurangan dan dilihat dari sudut pandang akuntansi, terdapat kecurangan yang disengaja atau tidak disengaja, yang tentunya akan sangat berdampak bagi perusahaan.
Seperti yang kita lihat dari berbagai informasi bahwa sering terjadi penggelapan aset maupun korupsi pada suatu perusahaan yang akan menyebabkan rusaknya reputasi perusahaan, kerugian perusahaan, rusaknya moralitas karyawan, serta dampak-dampak negatif lainnya. Dampak yang ditimbulkan oleh fraud atau kecurangan ini sangatlah beragam, baik itu dari segi finansial maupun non-finansial. Berdampak dari segi finansial misalnya seperti kehilangan uang dari jumlah yang sedikit sampai dengan jumlah yang banyak. Sedangkan dari segi non-finansial seperti kehilangan pekerjaan, rusaknya reputasi, tidak bisa lagi menciptakan lapangan kerja, hingga ditindas secara hukum. Kasus lainnya yang terjadi di BUMN. Fraud melalui tindak korupsi juga terjadi di dua perusahaan pelat merah nasional, yakni PT Angkasa Pura II Persero dan PT Industri Telekomunikasi Persero, Telekomunikasi Indonesia atau Persero. Kedua perusahaan milik negara ini memutuskan untuk bersinergi dalam menggarap proyek pengadaan baggage handling system atau BHS senilai 86 miliar rupiah. Dalam prosesnya, Direktur Keuangan AP2 diduga menerima suap sebesar 96.700 dolar Singapura dari Direktur Utama PT INTI sebagai hadiah terima kasih atas proyek tersebut. Dalam prosesnya, transaksi suap dilakukan melalui perantara dari pihak PT INTI dan diduga berlangsung dengan sepengetahuan Direktur Utama AP2. Pada akhirnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Direktur Keuangan AP2, Direktur Keuangan PT INTI, dan perantara dari PT INTI, serta menjadikan mereka sebagai tersangka. Kasus tersebut merupakan contoh fraud berjenis corruption atau korupsi. Kesimpulannya adalah kecurangan sebenarnya dapat diatasi jika dalam hati masyarakat sudah tertanam dengan kuat nilai-nilai ketawihitan dan keimanan, seperti pada slide sebelumnya, yaitu iman sebagai salah satu faktor yang mencegah terjadinya fraud atau kecurangan. Kesadaran selalu diawasi oleh Allah akan membuat seseorang tidak akan berani melakukan perbuatan kecurangan atau fraud tersebut. Pun pemahaman terhadap akibat-akibat buruk yang akan menimpa mereka kelak dari perbuatan curang yang mereka lakukan. Jika kesadaran ini terus kolektif, maka praktek-praktek kecurangan dapat dientaskan atau sedikitnya diminimalisir. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, dan kami memohon sarannya untuk materi yang kami sajikan. Terima kasih, dan quotes dari kami yaitu: melakukan keadilan adalah kesukaan orang berhati mulia, sedangkan menakutkan bagi mereka yang curang di hidupnya. Hidup harus menerima dengan seindah-indahnya penerimaan. Hidup harus dipahami dengan setulus-tulusnya pemahaman. Dan hidup harus dinikmati dengan sepenuh kebahagiaan dan kesyukuran. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, tetapi tidak harus sempurna untuk menikmati hidup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.